Mas Dimas mungkin bisa perkenalkan diri gitu. Ya, nama saya Dimas Nugroho, biasa dipanggil Dimas. Oke. Sekarang memang kebetulan sedang menjabat di Garuda Indonesia, khususnya branch office Amsterdam. Ya. Jabatan resminya District Manager Mas ya. Branch manager. Branch Manager ya. Selamat datang di studio Fox Radio. Fox Radio Terima Amsterdam. kasih. Amsterdam. Di apa nih? Sangat-sangat House ya. Iya, Sangat-sangat House Sangat-sangat di House. Bamberge. Pernah kesini Mas? This is my first time actually, Well, Pak. welcome, So, welcome, ya. thank you as well Iya, untuk undangannya. Wah dengan senang hati. Iya, dengan senang hati dan terima kasih juga udah mau datang ke Fox Radio Amsterdam gitu. Oh. Sejak kapan Mas Dimas bertugas? Jadi saya Pak kebetulan memang dulu sempat, kalau boleh cerita sedikit Pak ya, Boleh, boleh. sempat tinggal di sini Pak. Jadi Oh, saya S2 di sini waktu zaman COVID itu tahun 2021, lalu lulus tahun 2000. Di Amsterdam Mas? Di Amsterdam Pak. Oh Saya ngambil transportasi ya begitu ya Mas ya? transport Iya, and iya, supply iya, chain. iya. Posisi waktu itu masih kerja di Garuda, saya ngambil cuti lalu ditugaskan ke Jakarta. Sebelum akhirnya tahun 2024 ditugaskan ke sini untuk megang branch office Garuda di Amsterdam ini Pak. Jadi kurang lebih sudah 1 tahun. 1 tahun ya, masih lebih lama dari usianya Fox Radio Amsterdam nih. Oh gitu ya. Nah waktu Mas kesini kan habis COVID tuh ya Mas. Habis COVID. Gimana tuh Mas, apa yang Mas temukan katakanlah di kantor, kan ada kantor kan di Garuda ya? Garuda Di di Schiphol, Schiphol, kantor kita di ya, sini. iya. Jadi memang saya memang tidak masuk ketika COVID-nya Pak. Jadi pada saat waktu itu sedang recovery ya, kurang lebih 2 tahun semenjak COVID. Ya. Alhamdulillah Pak dari sisi market dan tren pada saat itu lagi positif-positifnya Pak, karena orang yang tadinya itu kita ada istilah orang masih holding back mereka punya perjalanan, pada saat itu mereka lagi semangat-semangatnya Pak. Yang setelah 2-3 tahun tertahan, akhirnya mereka berani atau memutuskan untuk traveling back lagi. Jadi dari sisi tren itu cukup Jadi baik naik Pak, ya? naik Iya. positif. Oke ya. Di Schiphol ada berapa staffnya Mas? Saat ini kita ada 15 orang, Pak Han. Di Jadi, kantor sama di ground handling? di ground handling. Jadi Oke. kita jadi satu, ada 2 staff yang memang dibawa dari atau ditugaskan dari Indonesia gitu ya, termasuk saya dan station manager di Schiphol. Kilo-kilo istilahnya ya? Kilo-kilo, Iya, kalau di Garuda iya, istilahnya kilo-kilo kakak ya. Kalau di Bukan kepala keluarga tapi bukan, kilo-kilo atau ya. kartu keluarga juga. Kartu keluarga ya. Sisanya memang lokal staff di sini Pak. Jadi kita hiring staff lokal di sini dalam artian mereka yang memang apa namanya secara labor itu terikat gitu Pak ya, dan peraturan Belanda itu 13 orang sisanya. Jadi memang 13 ini tidak handle terkait komersial saja Pak, namun juga di operasional yang tadi Bapak sampaikan dari sisi ground handling juga, lalu juga dari sisi keuangan. Jadi memang komersial, keuangan, dan operation kurang lebih lingkupnya 3 itu sih Pak. Ya. Nah Garuda saat ini terbang setahu saya seminggu 2 kali ya Mas ya. Seminggu 2 kali. 2 kali. Dari sini hari apa tuh Fis? Waktu itu Sabtu ya? Nah, kurang tahu saya, Bang. Sabtu Betul. sama Cocok, Pak. Senin. Betul. Senin ya. Betul. Tapi dengar-dengar mau tambah nih. Betul. Ya. Jadi kita ini memang apa namanya Pak, kita sudah sekian lama ini apa namanya perjuangan yang kita coba lakukan untuk menambah frekuensi, karena sebagaimana diketahui kan Garuda dulu sempat terbang 6 kali sebelum COVID ya Pak ya. Betul, betul. Lalu COVID terjadi dan apa namanya dari sisi operation kita berkurang pada saat itu memang karena tidak ada orang yang terbang pada saat itu, jadi kita hanya operate sekitar 1 kali. Ya mungkin nggak banyak orang yang tahu tuh Mas. Jadi Garuda Indonesia tuh waktu zaman COVID satu-satunya penerbangan yang tetap beroperasi loh Mas. Betul. Jadi teman saya waktu itu terbang, itu nggak ada pesawat dan landasan pacu dipakai buat parkir. Betul. Jadi Betul. itu nggak banyak orang yang tahu sebenarnya. Semua stop Betul. dari, Betul. ya hebat sebetulnya. Ya karena bagaimanapun Garuda maskapai flag carrier Pak ya, Iya, yang mendapatkan mandat dari negara tentunya untuk bisa terus assist Diaspora. dan pada saat itu memang kita banyak mengangkut kargo Pak. Jadi medical dan sebagainya memang kita angkut Pak dari Amsterdam ke Indonesia, karena pada saat itu juga Indonesia membutuhkan beberapa ini Pak ya, alat medical juga, salah satunya dari Belanda. Dan itu yang kita memang masih terbang hingga sekitar 2-3 tahun untuk kemudian kita tambah menjadi 2 kali. Jadi betul Mas, mau tambah 1 kali ya.
di bulan Juli. Betul. Kendalanya itu kan selain slot time, misalnya mungkin untuk Foxian yang Ya. nggak terlalu paham, slot time itu jadi kalau penerbangan tuh harus ada waktu yang dialokasikan oleh bandara terkait ya. Betul, betul. Dan itu jadi hal yang ini Pak ya, jadi semacam komoditi yang memang airline pada berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya. Dan challenge-nya memang di Bisa Belanda sedikit ini, sogok-sogok Mas. wah kalau itu susah tuh Pakai kayaknya. reshuffle Mas. Pakai reshuffle. Iya. Dan itu yang coba dari sisi slot itu tidak hanya Garuda Pak, artinya karena Schiphol ini juga bandara yang internasional gitu Padat ya ya, sifatnya. iya. Jadi hampir semua maskapai global itu memperebutkan itu karena memang kondisinya kurang lebih sama. Sejak COVID airline kehilangan slotnya, karena kan slot istilahnya di kami Pak, use it or lose it Pak. Jadi kalau nggak digunakan hak slot itu akan hilang. Kalau nggak digunakan selama berapa lama tuh? Ada Mas? periode tertentu Pak, Ada, Mas. ada periode tertentu, kalau nggak digunakan hilang. Jadi tidak hanya kami, ada beberapa maskapai juga yang kehilangan slotnya, akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya kembali. Nah itu perlu waktu nggak Pak, untuk mendapatkan kembali slot yang hilang tuh? Itu perlu waktu Pak, karena rata-rata prosesnya 6 bulan hingga 1 tahun sebelumnya dari sisi planning, jadi banyak yang perlu dipersiapkan. Namun memang yang menjadi challenge adalah ketika airline submit untuk pengajuan slot, belum tentu di-accept Pak. Jadi ada kemungkinan malah besar ya, apalagi terkait dinamika di Schiphol saat ini, Iya. kemungkinan besar ditolak karena dari sisi kapasitas Schiphol juga sudah cukup Terbatas ya? terbatas. Ya, ya. Gitu Pak. Jadi hari apa yang ekstranya itu Mas? Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Hari Rabu dari Rabu dari Jakarta. Dari Jakarta ya. Jadi kalau boleh info juga Iya. itu dini hari Ngomong-ngomong, Pak. ya. Dini hari jam 1 Subuh, kita ya? dari Jakarta. Iya. Sebelum subuh Pak ya. Jadi, Iya. jam 1 lalu landing di sini sekitar jam 11 Iya. untuk kemudian berangkat lagi di hari yang sama jam 2. Iya. Jadi Foxian Garuda terbang dari Amsterdam ke Jakarta setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Dan pada hari berikutnya dari Jakarta ke Amsterdam ya. Betul. Betul. Oh, Dan enggak, yang Rabu berarti subuh ya. Rabu dari Jakarta. Subuh, ya. Subuh ya, Pak. ya, Nah, ya. dan emang itu kita assign di Rabu karena kita ngelihat gap Pak ya. Dengan 2 kali kan artinya ada 1 hari di tengah yang kita kosong. Iya. Kita coba mengisi kekosongan ini dan alhamdulillah memang secara performance itu antusiasnya besar sekali Pak. Terutama di summer ini ya. Untuk bulan Juli kita udah full. Bulan Juli udah full. Amsterdam Jakarta. Mungkin bisa disayap gitu ya. Jadi saya karena Oke. bertepatan juga sama summer vakansi jadi orang Iya. memang banyak yang mencari tiket ke Indonesia. Nah ini kan mungkin juga menyangkut ke geopolitik saat ini ya Mas ya. Ya. Itu kinerja Garuda sejauh ini bagaimana dan gimana pengaruhnya situasi geopolitik sekarang ini Mas? Iya, memang geopolitik menambahkan sisi uncertainty ya Pak ya bagi player dalam hal ini airline ya. Untuk terkait operasi di Amsterdam sendiri, kami dari Garuda Indonesia memang satu memfokuskan kepada keamanan dan kenyamanan penumpang. Sebisa mungkin kita akan menghindari daerah-daerah yang memang berpotensi Pak ya dari sisi geopolitik dan sebagainya. Jadi memang dari sisi operation Pak, kita tidak melewati daerah yang memang sedang berkonflik gitu ya. Mungkin secara durasi menjadi lebih lama. Berapa lama tuh ya? penerbangan. Kan kalau nggak salah sekarang lewat ke bawah ya Yunani terus nyebrang ke Mesir ya. Betul. Arab lewat Saudi ya. Egypt. Jadi kurang lebih menambah waktu sekitar setengah jam sampai 45 menit Pak dari sisi flying hour ya. Tailwind, headwind. Kalau dari Amsterdam bulan Juli sayangnya headwind Pak. jadi, kita melawan ya, angin. Foxian jadi headwind tuh angin depan Fis. Ini Angin depan. Nafis seneng Apa? naik kapal. Oh, gitu. Iya, jadi harus Seneng main naik angin kapal. juga ya. Main angin juga. Seneng. Iya kan Fis. Iya, Kalau kapal kan. kalau sekarang seneng main kapal, kalau dulu seneng main layangan. Nah, Oh, dengan headwind ya. iya, headwind ya. Jadi kalau kembali lagi ke headwind, dari sisi operation, kalau bilang berdampak Pak, karena dari sisi fuel kita mesti maksimalkan Pak ya. Iya. Artinya kebutuhan untuk bensin nambah gitu kan. Secara geopolitik juga harga fuel juga naik turun Pak. Selama ini cuman kita lihat beberapa akhir ini udah mulai mereda lagi, jadi semoga bisa lebih certain lah. Iya Bapak. Iya, iya. Per liternya fuelnya pesawat tuh berapa sih Mas? Itu. Mau beli Fis, mau beli. Jelas nggak 2 euro kayak di sini. Ya gak siapa tahu kan sama fuel Betul. Bisa mobil. pakai bond pakai courting bond gitu. Bersih nanti. Iya.
Tapi kinerjanya gimana Mas? Kinerja bagus Pak. Kita selama 2024 Pak, kita dengan 2 kali itu kita bisa ngangkut penumpang lebih dari 80%, di atas 82% load factor ya, dari sisi load factor. Tingkat keterisian. Tingkat keterisian. Dan kalau di summer itu kita bisa di atas 90% Pak, dari sisi isian. Jadi bulan depan ini udah Bulan depan menuju sudah ke situ ya, insya Allah ya. penuh. Ya. Cuman memang dengan 2 kali itu kan salah satunya menjadi tantangan tersendiri juga Pak ya, di satu Iya, sisi Pak ya. iya, Karena iya. contohnya market corporate itu kan Iya. salah satu yang pengen kita tingkatkan. Cuman memang dengan 2 kali ini kita mesti cari cara Pak untuk bagaimana penumpang itu mendapat opsi ketika in this case misalnya ada penerbangan Garuda tidak available di hari yang mereka inginkan. Maka dari itu untuk mensiasati hal itu Pak, kita punya kerjasama dengan KLM. Dalam hal ini kan sesama maskapai SkyTeam ya. SkyTeam, jadi di hari-hari yang Garuda tidak operate, kita bisa menawarkan ke penumpang itu opsi penerbangan dengan KLM. Menggunakan tiket Garuda, jadi dari sisi tiket, check-in dan baggage bisa dikatakan seamless. Iya. Dan memang dari sisi produk kita menjadi daily meskipun di hari lainnya kita dengan maskapai KLM. Gitu. Iya. Kalau bauran penumpang Garuda tuh bagaimana Mas? Banyakan Londonya, banyakan Indonesianya iya. atau Ya, kan di sini baik diaspora Indonesia kan dari Ambon. betul. Nah itu banyak yang saya sering naik Garuda, banyak tuh Mas yang Oh, lanjut banyak, Pak. ke Ambon kan ya. banyak, terutama winter ini. Iya. Dan Connectingnya gimana di Jakarta Mas? connecting bagus Pak. Yang ke Ambon maksudnya. Untuk summer ini dalam 1 hari bisa langsung connect ya, sekitar 2-3 jam. Namun untuk winter kita memang ada sedikit perbedaan hari. Ada 1 hari yang kita misconnect gitu ya, artinya penumpang harus nunggu 1 hari untuk bisa connect ke Ambon. Cuman ini nggak menurunkan antusiasme Pak, karena kita lihat dari sisi market dan booking gitu ya, dari sisi penerbangan Amsterdam ke Ambon ini justru meningkat terus Pak, terutama di tahun ini. Nah kita juga dengan frekuensi tambahan yang ketiga ini, kita lagi promo besar-besaran nih Pak, salah satunya ke Ambon ini. Mungkin kalau Pak Han lihat di sosial media kami sudah tercampaign Pak, untuk ke Ambon kita ada promo khusus, jadi kalau Bapak mau ke Ambon, Mungkin Nafis mau ke Ambon atau Fania? atau Denpasar. Ambon Manise. Jadi memang Denpasar juga ya. betul, dari sisi bauran itu kita mostly masih didominasi sama VFR Pak, Visiting Friend and Relative. Itu mostly memang segmentasi pasar kita di situ. Sisanya masih di sebagian besar juga market leisure kita banyak, terutama ke Denpasar dan disusul dengan market corporate ya. Cuma memang dari sisi dominasi dan segmentasi yang paling besar saat ini masih didominasi sama market yang VFR, artinya orang yang mau berkunjung pulang setiap tahun, dan itu bisa dibilang niche ya Pak ya, orang yang tinggal di Belanda, diaspora kita sudah banyak mungkin Pak, 300 Iya. ribuan Total itu. sih hampir 2 juta ya. 2 juta, totalnya, Pak, ya. iya. Tapi dari orang Indo semua. Dan mereka kan kalau bisa naik Garuda kan ya kalau bisa, Bisa ya. naik Garuda. Iya. Iya. Aku ada pertanyaan sebenarnya tentang Garuda karena kemarin kan soalnya aku Desember ntar insya Allah mau pulang ke Indonesia. Garuda ya Mas? Nah katanya Garuda katanya wah murah, ada diskon-diskon kata Fania. Iya. Jadi aku ngecek buat tanggal buat Desember tapi kok nggak ada ya. Emang maksudnya kayak diadakan belum sama Mas available Dimas gitu. dulu. Iya, kan. iya. Jadi begini Mas, Desember sendiri sebenarnya tergantung tanggalnya. Rata-rata apalagi tren booking dari Belanda ya khususnya, mereka itu booking sudah jauh-jauh sebelumnya. Bisa jadi 1 tahun sebelumnya itu sudah mulai banyak orang booking. Sedangkan diskon itu Pak, di airline ada konsep terkait RBD ya, jadi terkait kelasnya yang dibuka. Jadi memang jauh-jauh hari itu kalau bisa, misalnya dalam contoh 1 tahun sebelumnya itu harga-harga promo Mas dibuka. Jadi orang-orang rata-rata yang dapat tiket promo itu di tanggal-tanggal yang peak season, misalnya sebelum Natal gitu Pak ya, mereka sudah booking 1 tahun sebelumnya. Kapan Fis rencananya? Karena ternyata ini kan ada rentang waktunya ya, yang Rentang waktunya. high season dari tanggal berapa sampai berapa Betul. gitu. Niatnya sih pokoknya awal Desember. Awal tanggal Desember. 5. Soalnya temen menikah kan tanggal 7-nya Oke, jadi. oke. Seharusnya masih oke tuh Mas. Oh ya. Awal Desember. Tapi nggak ada, saya udah nyari di websitenya Garuda itu nggak nongol, Pak. Not available gitu. Oke. Di semua hari. Jadi apa modelnya kayak beberapa bulan baru dibuka atau gimana Iya. sih? Sebenarnya tergantung, kita juga ada beberapa event, salah satunya semacam GOTF gitu ya, All in Travel. Jadi kita kemarin udah lewat sih Mas GOTF-nya. Cuman itu next GOTF mungkin bisa dicoba lagi gitu ya. Biasanya kita di situ kita
ada launch harga-harga khusus Pak. Iya. Yang kita nggak buka di normal regular season itu kita deploy di tanggal-tanggal tertentu. Seharusnya untuk awal Desember bisa. Jadi mungkin kalau ada GOTF nanti kita kesini lagi Iya, Pak ya. GOTF itu ini Garuda Online Travel Fair. Garuda Online Travel Fair. Jadi di situ banyak ditampilkan Promo-promo. diskon promo, nggak yang mahal. Oh, iya. Iya. Nah itu Mas ya, kalau kan kiat-kiat market persaingannya berat lah dari yang Amsterdam ke Indonesia nih kan, baik dari yang maskapai Eropa, maskapai Asia, Timur Tengah, Betul. semua main juga kan ke sana itu. Betul Pak. Itu gimana tuh Mas kiat-kiat marketingnya? Kalau makanan kan, nah itu soal makanan tuh catering tuh gimana Mas? Yang Uplift, Skip Hall, ya kalau Uplift Jakarta lumayan sih Mas. Tapi kalau Uplift Skip Hall lumayan juga tapi bisa lebih baik kayaknya. Gate Gourmet ya Mas. Gate Gourmet, betul. Ya tapi saya nggak naik pesawat untuk makan sih. Oke. Iya. Ya. Jadi memang betul yang tadi Pak Han sampaikan, memang persaingan di sini tidak mudah. Cuman kami percaya Pak, brand kita itu sudah menempel ya untuk penumpang kita di sini, khususnya penumpang Indonesia juga ya, yang setiap tahun traveling ke Indonesia. Yang tadi saya sampaikan dari market VFR tadi. Cuman memang salah satu unique selling kami Pak, terbang direct. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang penumpang itu masih memilih kenyamanan. Dalam artian banyak pembicaraan saya, diskusi saya dengan para penumpang gitu ya, mereka rata-rata yang memilih menggunakan kita itu pengen istirahatnya nyaman, tidak diganggu. Sedangkan memang mostly kompetitor kita masih ada stop ya Pak ya, which is satu stop mungkin tergantung dari mana base airline yang digunakan. Cuman itu menjadi faktor kunci yang memang salah satu keunggulan kita sampai sekarang Pak. Iya, kalau itu saya setuju tuh Mas. Kalau saya lebih suka yang direct gitu ya. Tapi agak subjektif juga. Mungkin Nafis lebih suka singgah. Kalau Fania mungkin lebih suka direct gitu. Sebenarnya direct emang pasti lebih enak kan ya, kan nggak harus Iya, turun, soalnya setuju. ribet kalau kita udah turun harus cek lagi ini Saya itu. pernah Tapi ketinggalan HP loh waktu Iya. transit tuh ya. Iya, Saya taruh di melelahkan sih. pocket gitu kan. Oh. Wah turun, wah HP-nya nggak ikut tuh. Iya, belum lagi kalau yang transitnya lama gitu kan. Betul. Udah capek di perjalanan Iya, gitu. gila. Sama mengganggu ritme tidur. Oh, istilah. Betul, betul, Lagi betul anak-anak tidur banget. dibangunin. Jadi cranky gitu. Cuman memang subjektivitas Iya. memang tetap ada Pak. Artinya mungkin bagi orang-orang yang prefer untuk transit panjang pasti ada benefit yang mereka dapatkan. Mungkin salah satunya di kompetitor mungkin harga yang lebih murah misalnya seperti itu. Cuman kami masih ingin memaintain market kita yang kami yakini memang maunya terbang direct gitu ya. Terus kalau boleh ya kedua, mereka pengen dilayani dengan hospitality ala Indonesia Pak. Iya, Artinya jadi kan banyak. begitu on board udah seperti di Indonesia. Betul, karena kan Suasana- capek Pak ngomong bahasa Inggris terus Pak. Artinya harus mikir gitu kan. Ada perumahan kita yang memang dari sisi kenyamanan mereka pengen diservis Iya. dengan Indonesia, baik itu dari sisi pelayanan soft service-nya, baik itu juga mungkin dari sisi makanan Pak. Kita sempat mengembangkan Garuda Indonesia waktu itu mulai memperkenalkan rendang Pak on board Iya, iya. di business class. Dan Kalau itu pedes kesian, Londonya kepedesan Mas. saya banyak suka rendang juga Pak. Iya, betul. Dan apa namanya dari sisi antusiasme dan respon dari market waktu itu cukup apresiasi hal ini. Artinya masih ada market-market yang memang pengen merasakan berada di Indonesia ketika mereka on board di pesawat. Iya. Nah ini Mas juga saya hanya menyambungkan ya. Katanya kalau Garuda tuh krunya kalau sama bule tuh ramah, tapi kalau sama orang sendiri kurang ramah gitu. Itu pernah dengar juga apa komentar seperti itu Mas? Ya mostly kita ini sih Pak ya, nggak ada diferensiasi ya. Kru kita memang regardless rasial atau ras background di belakangnya, memang penumpang itu tidak mengenal background, kita treat sama Pak. Dan maka dari itu kan kemarin Garuda juga salah satu cabin crew kita kan beberapa kali menang ya Pak ya penghargaan. Memang karena terkenal hospitality-nya tidak hanya ke segmen tertentu, cuman semua penumpang memang treatment kami adalah sama sih Pak. Iya. Tapi memang ramah kok cabin crew-nya Itu, Pak. bukan masalah itu. Pokoknya
angkat topi juga karena udah panjang kalau ke Amsterdam kan, tapi bangun tidur harus senyum gitu. Ya bagus lah, bagus, oke gitu. Dan itu memang salah satu unique selling proposition kita Pak ya, sehingga saat ini memang kru itu menjadi salah satu strength kita kalau dibandingkan dengan airline lain ya. Yang itu coba kami dari sisi Garuda maintain Pak ya. Ya. Nah kalau pada umumnya nih Mas Dimas ya, kira-kira kendala apa saja tuh dari Garuda satu-satunya yang terbang ke Eropa cuman ke Amsterdam kan ya. Betul. Oke banyak code sharing sama KLM. Betul. Tapi yang diterbangin kan dulu sempat ke Madrid loh Mas. Sempat ke Madrid. Dulu sempat ke London dan dulu kemana-mana loh Mas. Ke Zurich, Betul. Munich juga. Ini juga Pak. Iya, Zurich, Madrid, London. Dulu sekali ya Mas, sejarahnya lucu loh Mas. Itu kan dulu ke KLM kan. Betul. Dulu waktu tahun-tahun 60-an itu terbangnya krunya baur Mas. Jadi dari Amsterdam sampai India, nggak tahu di Bombay atau mana, itu krunya Belanda. Nah dari India ke Indonesia take over sama, iya. Betul. Nah itu sekarang nggak lagi kan ya, jadi semua kan all Indonesian crew sekarang ya. Betul, dan kalau penerbangan dulu mungkin nature-nya juga berbeda ya Pak ya. Dulu kita banyak stopnya, betul. Bisa 2 sampai 3 stop, cuman memang dari sisi destinasi kita memang bisa mengangkut penumpang yang maksimal, karena di setiap stop itu kita kan juga ada penumpang ya Pak ya. Betul. Dan sekarang fokus kita lebih ke, memang fokus itu tadi Pak, ke unique selling kita which is terbang direct. Dan memang untuk saat ini Amsterdam masih menjadi salah satu-satunya Pak ya rute di Eropa yang kita coba. Mau dikembangkan lagi nggak Mas? Oh dari sisi rencana tentunya ada Pak, cuman tentunya sekarang kita sulit mungkin ya geopolitik kayak ini ya. Geopolitik dan juga terkait ketersediaan pesawat Pak. Jadi memang fokus kami di sini di Eropa saat ini sedang mencoba untuk mengembalikan lah ya Pak ya, istilahnya penerbangan Amsterdam ini seperti sebelumnya sebelum COVID. Jadi kita berusaha menawarkan produk yang konsisten dalam artian dari sisi frekuensi kita ingin menawarkan yang lebih banyak bagi penumpang. Karena kami percaya segmen ini masih sangat promising Pak, regardless dari isu geopolitik sekarang. Dan trennya masih terus naik. Alhamdulillah juga dari sisi market share kita masih terus naik tumbuh meskipun hanya terbang 2 kali. Artinya apa? Artinya memang ada market yang sebenarnya masih bisa lebih kita maksimalkan lagi ya. Nah kalau soal market itu banyak nggak sih Mas yang transit dari Helsinki, dari Belgia, dari Jerman, dari Prancis yang transit di Amsterdam terbang ke Jakarta? Trennya naik Pak, trennya naik. Terutama dari mana Mas? Banyak dari Jerman, dari Prancis banyak juga Pak. Lalu kalau Bapak kemarin mengikuti SAS Pak, join SkyTeam juga di tahun ini menjadi family SkyTeam kita. Artinya apa? Artinya dari sisi produk Pak, dari SAS ke kita jadi meningkat. Jadi memang marketnya kita tidak hanya fokus ke point to point, artinya hanya Indonesia, Belanda dan sebaliknya. Cuman yang menjadi fokus kita sekarang meningkatkan market behind Amsterdam Pak. Kalau Jerman tuh Düsseldorf banyak yang Timur Tengah tuh Mas itu Mas. Düsseldorf ya Pak ya. Nah Düsseldorf Amsterdamnya itu yang boleh bawa 20 kilo, tapi kan mau bawa cobek dari Jerman kan apa sebaliknya gitu kan nanti masalah di Amsterdamnya. Di Amsterdam ya. Kalau Jerman kita lihat market paling besar Frankfurt Pak. Frankfurt. Karena pusat bisnis Pak ya dan finance. Jadi mostly marketnya corporate banyak. Lalu Munich juga banyak Pak. Karena pameran-pameran internasional mostly di Jerman Pak ya. Jadi market di sini sebenarnya masih banyak dan itu yang coba kita fokuskan Pak. Artinya tidak hanya fokus di point to point, kita intens meningkatkan kerjasama kita dengan partner dalam hal ini KLM untuk bisa lebih memaksimalkan market behind Amsterdam itu. Tapi aku udah ingat lagi nih balik ke harga lagi ya Mas ya. Tadi sampai ngomong okupansinya per penerbangan itu 80 sampai 90% per penerbangan kan? Itu on average ya. Average ya. Nah, kalau seumpama kan pasti kalian kepengen 100% dong. Ya. Kalau seumpamanya ya kayak last day, aku beli tiket itu harganya tetap sama nggak? Tetap sama. Last day ya? Maksudnya sebelum penerbangan, sama besok terbang. Oh besok terbang, betul. Kalau misalnya balik lagi Mas ke load factor tadi, in this case ada hari tertentu yang memang kita dari sisi isian gitu misalnya di bawah 80%.
itu bisa mendapatkan harga yang bagus. Karena itu tadi ada konsep yang namanya RBD, artinya ketika di satu posisi kondisi pesawat let's say less dari 50%, itu otomatis harga yang kita tawarkan ke penumpang itu lebih murah dari harga-harga yang atau dari hari-hari yang penumpangnya di atas 80%, 50%. Cuman memang H-1 kurang lebih nggak seberapa banyak perubahannya Pak ya dengan H- seminggu misalnya gitu. Jadi seharusnya kita di website ada tuh Mas pilihan tanggal. Di situ bisa dilihat secara detail harga per tanggal. Mungkin bisa ngeliatnya nge-mappingnya dari situ dulu. Nah, biasanya harga yang murah itu penerbangannya dari sisi load factor less daripada harga yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya sudah bisa di mapping sih Mas di website yang kita ada. Ini ada pop-up question. Sebelumnya aku pengen tanya deh, emang sebelumnya Garuda tuh ada kerja sama komunitas ya. Jadi ada pertanyaan, gimana kalau komunitas ingin mengajukan diskon bagasi? Apakah ada syaratnya? Oke. Jadi di Garuda kita ada kerjasama corporate. Banyak salah satunya dengan PPI contohnya atau dengan diaspora. Nah di skema korporasi tersebut kita memang biasanya menaruhkan beberapa skema nih Mbak. Salah satunya terkait bagasi. Jadi memang syaratnya kita harus mempunyai kerjasamanya dulu, baru dari situ bisa mendapatkan benefit-benefit tambahan sesuai dengan skemanya. Iya, soalnya waktu itu aku juga pas lagi masih kuliah di Tilburg University, PPI Tilburg tuh ada kerjasama. Jadi kalau nggak salah diskon 10%, terus boleh juga vouchernya itu atau kode vouchernya tuh dikasih ke saudara atau keluarga gitu. Dan menurut aku lumayan sih. Betul, dan sampai saat ini kita sama PPI masih ada. Oke. Jadi benefit-benefitnya tuh masih ada mostly dengan corporate kita yang di sini. Oke. Kalau yang dari misalnya dari Jerman atau Belgia atau Prancis bisa nggak naik kereta api Mas? Jadi mungkin Garuda kerjasama sama NS yang suka mogok belakangan ini memang. Suka mogok. Misalnya. Kita ada Pak. Oh oke. Kita ada. Diskon kalau naik kereta gitu. Betul, lebih ke arrangement ya Mbak. Jadi kita ada kerjasama dengan providernya namanya Access Rail Pak. Jadi misalnya penumpang mau pergi ke Brussels gitu Pak ya, bisa ngebuka atau pesan travel agent. Jadi Jakarta Brussels via Amsterdam. Jakarta Amsterdam tentunya menggunakan pesawat Garuda GA88. Lalu untuk Amsterdam Brussels ya, mereka akan ada kayak semacam airline code-nya Pak. Jadi GA misalnya sekian. Namun sebenarnya itu operate by train. Oke. Dan itu kita running sampai sekarang dalam artian seamless. Jadi penumpang nggak perlu beli separate tiket ya di sisi arrangementnya Pak. Satu tiket. Udah termasuk karcis kereta. Karcis kereta sampai Brussels. Itu sebenarnya kita sudah ada sih kerjasama itu. Dan dari sisi SkyTeam, aliansi juga sedang fokus ke hal ini Pak. Istilahnya di industri namanya intermodal travel. Jadi kita fokus ke market-market yang memang nggak ter-reach oleh pesawat gitu ya, mestinya yang nanggung-nanggung seperti Brussels itu kan nanggung Pak ya kalau naik pesawat. Artinya atau naik kapalnya Navis. Atau naik kapal. Artinya pilihannya antara mobil atau kereta. Nah ini kita ingin meng-cater market ini sih dan memang sekarang sudah kita tawarkan produknya. Udah 40 menit atau kita jeda dulu sejenak ya Mas ya Foxian ya. Ya mungkin kita istirahat dulu ya. Ada lagu, Mas senang lagu apa? Dangdut atau koplo? Moderator ya. Ya udah kita. Living on a Jet Plane udah terlalu sering kali ya. Apa? Lagu Indonesia. Apa Mas? Terserah. Namanya lagu Terserah. Terserah coba aja. Terserah lagi. Coba kita cari. Terserah. Laya sambil dengerin lagu Terserah ya. Terserah ya. Clear ya. Iya, clear. Iya. Iya, jadi gimana? Ya, mungkin Pak Han ada pertanyaan lagi. Iya, mungkin udah nggak terasa kita ngobrol hampir sejam ya. Sebetulnya ya banyak pasang surut ya. Betul. Jadi bisnis airline ini bisnis yang paling tidak menarik katanya. Penuh regulasi, penuh ketidakpastian, banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan gitu ya. Eksternal faktornya itu. Betul. Apalagi sekarang geopolitik. Betul. Harga aftur naik turun. Betul Pak. Kenapa masih terbang gitu? Kadang-kadang bertanya-tanya ya. Balik lagi Pak, karena orang tidak akan pernah berhenti berpergian Pak. Di penumpang kita
terlepas COVID Pak ya, karena memang regulasi itu. Cuman setelah COVID ini trennya masih terus naik Pak. Orang masih terus berpergian. Tadi saya sampaikan marketnya di Amsterdam ini mostly didominasi market visiting friend and relative, artinya orang yang pulang setahun sekali hingga 2 kali untuk bersilaturahmi kembali dengan keluarga ya Pak ya. Dan market itu kami yakin akan masih terus ada dan malah makin meningkat karena Pak Han juga aware juga di Belanda ini makin banyak juga Pak pelajar kita yang contohnya lanjut kerja di sini mungkin kayak Mas ya, Mbak juga gitu. Dan Jangan naik yang lain Mas. key message-nya itu ya. Iya. Dan ini market ini masih akan terus ada dan Garuda sebagai flag carrier akan terus Pak, karena mandat kami dari negara juga untuk melayani gitu ya dan mengakomodir warga negara Indonesia terutama yang ada di Belanda. Jadi dengan spirit itu Pak kita terus berkomitmen untuk bisa terus menjaga presence kita khususnya di Belanda ya. Amin, amin. Terakhir terkait dengan aktualita nih Mas, kan kita udah membaca di berita bahwa Garuda mendapat suntikan dana nih dari Danantara ya. Betul. 6, sekian triliun gitu Mas. Ya. Itu gimana Mas? Apa akan tambah armada Garuda? Karena yang ke Amsterdam wide body. Betul. Dan udah mulai ya pesawat itu nggak bisa dibilang tua ya. Betul. Selama pemeliharanya bagus tetap sama sebetulnya. Betul. Tapi apa akan tambah armada misalnya Mas? Memang armada ini salah satu yang menjadi fokus Pak, karena memang dari sisi demand kami yakini masih ada. Namun satu hal terkait profitability yang tetap harus kita jaga gitu ya. Dalam artian seiring dengan peningkatan armada tersebut kita juga mesti memastikan bahwasanya rute yang kita akan terbangi gitu ya akan dalam garis bawahnya di sini bisa untung gitu. Nah memang sejalan juga dengan kemarin komitmen pemerintah untuk penambahan armada dan tidak bisa dinafikan juga Pak dari sisi manufacturer gitu ya, Boeing dan Airbus itu juga mengalami permintaan yang banyak juga dari airline lain. Jadi dari sisi antrian cukup ada gitu. Cuman memang ke depan memang salah satunya strategi yang kita highlight adalah untuk bisa menambah armada secara proporsional begitu Pak. Dan siapa tahu bisa terbang lebih banyak frekuensinya ke Amsterdam ya. Amin. Tapi pekerjaan rumah jadi lebih banyak nanti. Dan kita happy Pak karena dengan lebih banyak frekuensi kita bisa lebih membawa atau melayani penumpang kita lebih banyak lagi. Segmentasi bisa kita perluas lebih besar lagi Pak, khususnya seperti market corporate yang saat ini masih terus kita kejar. Dan dalam artian juga frekuensi lebih banyak, artinya kita bisa terus menjaga presence kita di sini Pak. Itu sih salah satu PR yang... Khawatir nggak Mas? Kadang-kadang kalau Mas tidur bangun itu, wah keringet dingin, jangan-jangan ditutup nanti nih ke Amsterdam gitu kan. Ada kekhawatiran gitu nggak Mas? Kalau kekhawatiran pasti ada, khususnya terkait geopolitik Pak ya. Cuman kita optimis karena dengan optimis itu tidak membawa kita bisa terbang 3 kali Pak. Jadi memang dari sisi challenge-nya, dari sisi slot kita boleh dibilang challenging juga gitu. Cuman proven akhirnya kita bisa mendapatkan juga, artinya ruang untuk bisa menambah atau menjadikan produk kita lebih konsisten dalam arti frekuensi itu masih ada Pak kemungkinan. Jadi kita akan terus optimis ke depannya. Baik, mungkin itu dulu dari kami. Mungkin Nafis, Fania, atau ada pertanyaan? Nggak ada sih. Enggak sih, udah jelas. Dari Mungkin aku. Masnya ada beberapa poin yang mau Iya. disampaikan. Informasi dari Garudanya. Jangan lupa terbang pakai Garuda. Gitu. Fly Kalau saya with memang Garuda. udah Nafis tuh sama Indonesia. Fania tuh. Jangan terbang pakai Garuda. Kita starting Juli kita mulai operate 3 kali lagi. Sampai kapan Mas? Sampai Oktober. Sampai Oktober ya. Sampai Sampai Oktober. Oktober tuh. Dan Desember udah Oke. nggak lagi tuh bis. Iya. winter season. Winter season. Oh winter agak Winter season. ini ya. Iya, Cuman bener. opsi masih ada Pak. Kita 2 kali ada opsi lain dengan KLM di hari yang kita nggak operate. Jadi feel free untuk bisa visit website kita www.garuda-indonesia. Kalau di sini pun NL Pak ya. Iya. Itu website lokal kita di Iya. Belanda. Kalau yang global Iya. di .com, garuda-indonesia.com. Nantikan promo-promonya ke depan karena pasti akan lebih Iya. ada lagi. Dan satu lagi Pak, saya lupa sampaikan tadi, kita starting Agustus nanti kita sudah ada first class. Oke. Oh semua bisnis. Jadi bisnis dan ekonomi, dan untuk ekonominya kita lebih banyak sekitar 80 seat.
dibandingkan yang sekarang. Oh, karena yang first class-nya dimodif jadi Betul. kursi ya. Jadi dari sisi Bukan kursi sih ya, jadi tempat untuk Ada ruang gitu ya. ada ruang, jadi masih ada dan Iya. please kita memaksimalkan itu Pak dari sisi kami untuk mengangkut lebih banyak penumpang lagi, membawa penumpang yang lebih banyak. Jadi semoga ini bisa lebih konsisten di tahun depan Pak ya. Aiming kami juga bisa nambah frekuensi. Tentunya juga ada challenge dari sisi slot dan sebagainya. Cuman kami tetap optimis kita bisa konsisten dan bisa meningkatkan presence kita di Belanda sih. Iya. Ya. Jadi Nafis, kita naik Garuda. Jadi Desember Mas Hafiz Garuda ya. Insyaallah. Iya. Insyaallah. Langsung Oh, bisnis, dapet. Fis. Langsung Kalau bisnis kalau sama bisa Pak Han. ditulisin promo kodenya nggak apa? Dan Pak Hani salah satu platinum member Iya, kita, saya Mbak Foxian. Jadi Iya. review dari beliau ini dari hati Iya, karena iya. terbukti platinum, jadi senang Iya, bolak-balik naik Garuda. Jadi terima kasih juga Iya, dari saya- kami Pak. oh, bukan senang hati, memang saya nyaman sih. Ya. Ya Terima kasih. enak sih. Dan itu kalau naik KLM, dia berhenti di Singapura. sekarang Singapura ya. sama Kuala Lumpur Pak. Iya. Betul. Makanya jadi nggak direct, itu aja yang perbedaannya gitu ya. Saya sih memilih kalau bisa ya naik yang Langsung aja. Garuda ya. yang Terima kasih. langsung Jadi ya. platinum nextnya Mas Hafiz. Iya, Hafiz. Iya. Iya. Oke deh, Baik, makasih Mas Mas Dimas. Terima Dimas kasih. udah Terima kasih. datang. Pak Han, Iya. Mas Mbak, terima kasih. Ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi sampai jam 6. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama di Fox Radio Amsterdam.